Kenapa orang lain nggak percaya sama produk Anda? Nah, kenapa kira-kira? Ayo. Nah, menurut Edelman, Trust Barometer 2023, 81% konsumen bilang mereka itu harus bisa mempercayai brandnya sebelum memutuskan beli produknya. Kepercayaan itu perlu dibentuk di awal. Mereka nggak mungkin bisa beli kalau misalkan mereka nggak percaya. Orang nggak beli produk bukan soal kualitasnya saja, tapi bisa jadi kadang ada masalah di masalah brandingnya. Entah masalah branding Andanya sebagai seorang pemilik bisnis, atau Andanya sebagai seorang penjual itu produk, atau sebagai korporatnya ataupun produknya. Nah, ini pentingnya kita membangun sebuah trust ataupun rasa percaya. Masalahnya adalah banyak UMKM yang mereka tuh punya produk yang bagus banget. Harganya masuk akal banget, tapi gak ada identitas brand yang jelas. Packagingnya seadanya aja, gak konsisten di setiap eksekusi sosmednya. Efeknya apa? Konsumen mikirnya, ini kayaknya gak aman nih kayaknya. Ini kayaknya gak bisa dipercaya nih. Padahal kalau kita sekarang melihat, orang pada saat memutuskan untuk beli, mereka akan melakukan yang namanya customer journey terlebih dahulu. Yang awalnya dia ngelihat di iklan, ya, dia searching di Shopee, dia kepo di TikTok, ya, dia yakinkan lagi dengan buka Instagram, ujung-ujungnya belinya malah di Tokopedia misalkan gitu ya. Ini adalah customer journey. Kalau misalkan Anda tidak konsisten dalam membangun brand ini, satu sama lainnya tidak terhubung, maka orang lain jadi ragu. Ngelihat reviewnya jelek, rekomendasinya kagak ada, ratingnya ambiar. Ngapain gue beli? Jangan-jangan ini jelek gitu. Maka sekali lagi kita perlu paham bagaimana caranya kita ini membangun sebuah brand agar bisa dipercaya. Karena branding adalah trust. Menurut Nielsen, 59% konsumen lebih memilih beli dari brand yang familiar meskipun gak ada produk pilihan yang lebih murah. Gitu ya. Artinya walaupun harganya mahal, gak apa-apa, tapi gue trust sama lo. Untuk bisa memastikan closing, kita harus memastikan 4 checklist. Yang pertama dia punya duit, kedua dia punya need, punya butuh, tiga punya urgensi, punya rasa keterdesakan, yang terakhir adalah punya trust. Nah, maka pertanyaan adalah Anda sudah bisa membuat orang lain trust gak sama Anda? Kalau sudah bisa, ya alhamdulillah, tinggal closing. Kalau kagak, ini masalah gitu ya. UMKM ini seringkali lupa sama branding. Mereka hanya fokus pada selling. Pokoknya closing. Padahal branding itulah yang nanti akan membuat trust jangka panjang. McKinsey Research datanya menunjukkan bahwa bisnis dengan brand yang kuat bisa naikin margin profit sampai 20% lebih tinggi dibandingkan yang lemah. Artinya kalau Anda sekarang katakanlah perang harga, ya Anda nggak ada profitnya. Padahal bisnis kita ngejar profit tujuannya. Nah, maka gimana caranya supaya profitnya tebal? Salah satunya adalah brandingnya dikuatin. Karena kalau brandingnya kuat, insya Allah profitnya juga tebal, melesat juga teman-teman. Ya. Kualitas tanpa branding maka akhirnya adalah gak laku. Anda percuma kualitasnya bagus, tapi branding Anda ambiar. Ya, pertanyaan adalah gimana nih? Yang harus dilakukan apa sih kalau misalkan supaya brandingnya jadi kuat gitu kan? Apa sih kesalahan yang kita lakukan sehingga orang lain tuh gak percaya sama branding kita? Nah ini dia poin-poinnya ya. 1, logo dan packagingnya asal-asalan. Pokoknya bikin kesan ini murahan, asal jadi aja. Bahkan sekarang di AI-nya ChatGPT ataupun AI bikin logo asal tanpa filosofi di belakang brand guideline-nya. Gitu kan asal. Pokoknya bikin logo asal, bikin packaging asal, ini bikin orang jadi nggak percaya. Yang kedua adalah tidak tunjukkan social proof. Gak ada testimoni, gak ada review, gak ada sertifikasi, gak ada rekomendasi, kagak ada semuanya. Wajar lah kalau misalkan orang nggak percaya sama kita, nggak ada yang bikin mereka percaya gitu kan. Yang nomor 3 adalah pesan brandnya nggak jelas. Audiens bingung, produk ini buat siapa sebenarnya? Sebenarnya ini jangan-jangan bukan buat saya, orang nggak jadi beli. Untuk mengatasi apa? Minum ini tuh jadi gimana? Pakai ini tuh kayak apa nantinya? Itu kudu clear tajam. Maka ilmu positioning itu ilmu tajam teman-teman, ilmu laser. Mungkin produk Anda bisa memenuhi kebutuhan A, B, C, D, E, menyelesaikan A, B, C, D, E. Tapi di antara itu semua mana yang pengen Anda tajamkan pesannya supaya nyampe ke dalam otak konsumen? Itu yang harus Anda bold gitu kan, yang harus Anda tajamkan. Nomor 4 adalah jarang eksis di online. Artinya Anda cuma ngerasa bahwa udahlah produk sama offline aja. Oh tidak. Customer journey itu online sekarang. Orang akan ngeliat IG, ngeliat Instagram, ya, Facebook, YouTube, TikTok, Shopee dan segala macam. Kalau orang lain nyari di Google, di Instagram, orang ketemu enggak? Kalau enggak ketemu, wah ini jangan penipuan, jangan ragu, bikin saya ragu nih. Ketemu tapi ternyata isinya acak-acakan ya, jadi bahaya juga gitu. Nah ini poin besarnya. Jadi harus eksis banget di online. Gitu ya. Yang terakhir yang kelima adalah overclaim ataupun janji berlebihan. Bahkan kita bisa melihat saksikan fenomena dokter detektif ketika kita barengan, ya, kita kebetulan partneran gitu kan. Itu benar-benar luar biasa ya, mengobrak-abrik pasar dunia skincare dengan yang mereka overclaim lah, overpromise lah dan segala macam gitu kan. Ngomong 100% ampuh lah padahal kagak ada buktinya atau penipuan, itu ujung-ujungnya
duar gitu kan, ujung-ujungnya ambiar. Nah, ini poin penting. Maka jangan sampai Anda itu janji berlebihan ataupun overclaim. Tentunya ada banyak catatan-catatan penting. Apalagi Anda sekarang sebagai UMKM yang kagak paham ilmu branding. Menariknya adalah kalau Anda sekarang pengen launching sebuah brand, produk gitu ya, bisnis baru, gimana Kang supaya brand ini bisa langsung meledak bahkan di bulan pertama launching. Nah, ini insya Allah dalam waktu dekat ini di tanggal 22 dan juga 23 November 2025 saya akan bikin workshop yang berjudul Product Launch Dynamite. Sesuai dengan judulnya, ini workshop akan bahas tentang launching. Dalam workshop ini kita akan bahas ilmu-ilmu launching, gak cuma sekedar ilmu traffic tapi ilmu branding. Cara bikin sebuah produk, cara menemukan sebuah value, cara create positioning gitu ya, cara bersaing dengan kompetitor, dan masih banyak lagi. Ini cocok banget buat kalian yang sekarang bisnisnya skincare, kosmetik, herbal, fashion, F&B ataupun kuliner gitu kan, jasa, agensi, properti, travel umroh, cocok semua. Karena saya sudah buktikan dan benar-benar meledak. Kalau Anda pengen tahu frameworknya secara utuh, dan supaya tahu bisa dapetin ilmu ini menjadi sangat powerful untuk Anda praktekkan dalam bisnis Anda, pastikan klik link yang ada di kolom deskripsi ataupun klik yang ada di kolom pin komen. Nanti daftar aja, langsung amankan seatnya. Dan pengalaman kita 16 bit sebelumnya, workshop Product Launch Dynamite ini selalu full seat. Nah, kalau Anda benar-benar pengen serius, langsung daftar sekarang juga. Itu aja mungkin teman-teman tentang pentingnya bangun brand agar kita bisa eksis. Agar ujungnya apa? Bisa diingat, bisa melekat, dan positioningnya kuat. Kalau Anda ada yang ditanyakan, silahkan komen di kolom komen. Kalau ada request khusus tentang topik tertentu, feel free komen juga di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya.